Gibran nampaknya mengambil jalur ini, jalur asam sulfat ini, supaya dia dibully, diserang, kemudian dia dianggap nggak tahu soal asam sulfat, sampai kemudian orang lupa bahwa dia sebenarnya takut untuk debat. Sah, anak Pak Lurah ternyata cupu dan pengecut, lagi-lagi kabur dari acara dialog di hadapan mahasiswa. Cuma Profesor Mahfud dan Caimin yang hadir, mana punya nyali. Coba bayangkan, gimana jadinya kalau nanti Gibran harus berhadapan dan debat dengan Caimin. Cak Muhaimin Iskandar yang memang dikenal jago bicara, jago melucu dan juga tengil itu. Bisa jadi Gibran bakalan jadi mainan dan bulan-bulanan dari Caimin. Terus, gimana kalau Gibran harus berdebat dengan Prof. Mahfud yang seorang profesor itu, yang ilmunya selangit, yang memang dikenal jago debat dan bisa bikin KO para wakil rakyat kita di DPR sana. Bisa mengkerut tuh Gibran. Bener nggak? Semoga menjadi cawapres yang berfungsi. Harapannya untuk ketiga cawapres ini ya bisa memaksimalkan sesuai janji-janjinya, yang terutama bisa bersatu setelah pilkada presiden, tetap damai sejahtera, gitu aja. Semoga pemilu berjalan lancar dan tidak ada masalah. Semoga Indonesia semakin maju dan menjadi negara yang bisa dibanggakan di seluruh dunia. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal barengan JJ. Absennya calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di berbagai forum menuai sorotan publik. Debat terkini yang digelar TV One juga hanya menampilkan dua cawapres, yaitu Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Muhaimin Iskandar adalah cawapres nomor urut 1 bersama dengan Anies Baswedan dan Mahfud MD, cawapres nomor urut 3 bersama Ganjar Pranowo. Debat mengusung tema mencuri hati kawula muda ini tayang di TV One pada Rabu 6 Desember 2023 kemarin. Hadir sebagai panelis adalah Raffi Ahmad dan Effendi Ghazali. Tak dijelaskan absennya Gibran di acara dialog interaktif tersebut. Sebelumnya, memang Gibran ini sempat batal hadir dalam acara dialog publik PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jumat 24 November silam. Tidak hadirnya Gibran ini menandakan bahwa ia tidak memiliki nyali. Kualitasnya sebagai cawapres tidak lebih rendah dari para mahasiswa baru. Gibran memang tidak memiliki kualitas dan keberanian dalam menghadapi cawapres yang lain. Gibran seperti hanya menganggap itu adalah hal yang tidak penting. Padahal debat atau dialog semacam itu merupakan kesempatan bagi Gibran untuk menunjukkan kualitasnya sebagai seorang cawapres, terutama kepada anak muda. Kalau Gibran tidak pernah datang di berbagai undangan dialog, maka jangan salah jika nanti Gibran akan kehilangan suara dari kalangan anak muda dan tentu akan dianggap cupu dan tidak layak menjadi cawapres. Ngaku-ngaku anak muda tapi tidak berani adu ide gagasan di televisi. Beraninya cuma adu gimmick. Masyarakat dan mahasiswa tentu kecewa gara-gara asam sulfat. Bahkan belakangan di media sosial bertebaran sindiran dengan isi senada yang intinya hendak menyindir perlakuan khusus kepada Gibran yang sampai hari ini terkesan tidak pernah merasa bersalah dengan pemanfaatan privilege yang diberikan karena statusnya sebagai anak RI 1 tersebut. Misalkan saja yang terbaru terkait pernyataan fatal dari Gibran terkait asam sulfat yang disarankan agar dikonsumsi oleh wanita hamil. Misalkan saja yang terbaru terkait pernyataan fatal dari Gibran terkait asam sulfat yang disarankan agar dikonsumsi oleh wanita hamil, padahal seharusnya asam folat. Sindiran pun bermunculan seperti salah satu contoh yang pernah saya baca. Gibran salah sebut asam folat jadi asam sulfat, aturan penamaan pun harus disesuaikan. Itu hanyalah salah satu contoh kecil ya, tapi ada berbagai variasi meme yang beredar. Belum sindiran kocak lainnya dengan pesan yang serupa di mana ingin menyindir sang pangeran yang diistimewakan lewat perubahan aturan, tapi nggak pernah merasa bersalah dengan maju terus sebagai cawapres pendamping Prabowo. Agak kasihan sih memang, karena kini ada banyak orang kehilangan respek terhadap dirinya. Pujian dan sanjungan yang diterima selama menjadi wali kota Surakarta bersama dukungan dari PDIP, kini berbalik menjadi cibiran dan cercaan yang notabene disebabkan karena perilakunya sendiri. Perubahan format ajang debat cawapres yang kini tak ada lagi head-to-head pun dicurigai sebagai tindakan intervensi dari pemerintah pusat yang tak bisa dilepaskan dari cawe-cawe Jokowi selaku RI 1 demi menyelamatkan harga diri sang putra mahkota yang dianggap takut debat karena kompetensi yang masih kalah jauh dibanding para pesaingnya, bahkan kalah dari Caimin.
Apa yang dialami oleh Gibran mungkin bisa menjadi pengingat bagi siapapun agar berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku, khususnya jika kebetulan lahir dan besar sebagai anak pejabat atau orang yang berpengaruh kuat. Tak semua keinginan harus terpenuhi dan tidak semua pintu terbuka harus dimasuki. Juga tidak semua keinginan orang tua harus dipenuhi anak dan sebaliknya. Salah dalam memilih jalan bisa berujung olokan, sindiran, dan stigma kelam yang entah kapan bisa terhapus. Mungkin bisa diusap dengan asam sulfat. Bagaimana menurut Anda? Sebenarnya kami kesini tadi mau membawa pacul sama sekop. Itu sebagai simbol bahwa Ade Armando menggali kubur PSI dan menggali teman-temannya sendiri. Usul pada ketua umum yang masih cilik-cilik itu supaya segera dipecat-pecat elek-elek partaimu dari Jogja. Ngerti? Saya rasa teman-teman PEM mestinya malu punya kantor di Yogyakarta. Ngapain kalian masih berkantor di Yogyakarta kalau kader kalian menginjak-injak harga diri orang Yogyakarta? Penghinaan yang dilakukan Ade Armando. Kalau sampai hari Rabu tidak ada sikap yang jelas kepada PSI terhadap Ade Armando, kita akan habisi PSI. Semua balik PSI kita runtuhkan. Senjata makan tuan, Kaisang pusing. Baliho PSI di Gunung Kidul lenyap dicopoti warga. Masa demo minta Ade Armando minta maaf ke rakyat Jogja. PSI 0% di Jogja. Bang Ade Armando udah minta maaf udah minta maaf ya. Bang Ade Armando udah minta maaf udah. Ketika pernyataan Ade Armando tersebut viral dan bahkan di sini warga Jogja di sini ya tidak terima dan bahkan menggeruduk kantor PSI. Nah di sini bahkan juga dikomentari oleh Marquez, warga Jogja menegaskan menunggu sikap PSI hingga hari Rabu mengenai statement Ade Armando. Jika tidak ada keputusan, warga Jogja ancam akan turunkan baliho PSI seluruh Yogyakarta. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando, kembali berulah dengan mengkritik politik dinasti sesungguhnya ada di Yogyakarta. Komentar ini memicu kemarahan warga DIY yang mengakibatkan baliho PSI di sepanjang Jalan Wonosari lenyap tak berbekas. Hilangnya baliho-baliho PSI ini diketahui Senin 4 Desember pagi. Kebetulan, pada hari tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meresmikan Lumbung Mataram di Kelurahan Kadungpoh, Kapanewon Ngelipar, Gunung Kidul. Hampir di sepanjang jalur menuju lokasi bersih dari baliho PSI. Padahal sebelumnya, baliho ini bertebaran di sejumlah jalan. Dari pantauan iNews di lapangan, baliho PSI yang berada di Jalan Jogja Wonosari dari Sambibito hingga Kota Wonosari sudah tidak ada. Begitu juga di Jalan Wonosari Ngelipar juga tidak ditemukan satupun. Padahal sebelumnya, puluhan baliho bergambar Kaisang ataupun Presiden Jokowi dengan PSI terpasang rapi di Jalan Jogja Wonosari sepanjang 12 km. Namun kini sudah tidak ada berbarengan dengan tiang penyangganya. Baliho PSI memang masih banyak yang terpasang, namun hanya di jalan alternatif. Meski masih terpasang, sebagian ada yang dirusak dan mendapatkan coretan dari tangan-tangan jahil warga. Seperti di Jalan Ngelageran Sambipito, ada beberapa yang dirusak. Tukimin, pedagang angkringan yang berada di Kapanewon Pelayan, mengatakan baliho PSI di dekatnya berjualan di pinggir Jalan Jogja Wonosari sudah lenyap. Padahal sebelumnya, puluhan baliho dipasang setiap 200 meter, selalu ada gambar Jokowi atau Kaisang dengan lambang PSI. Bukan hanya baliho, kantor DPP PSI Yogyakarta juga digeruduk ratusan massa dari paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman, Senin 4 Desember 2023. Aksi digelar dengan kirap andong dan dikawal bergodok prajurit dimulai dari kawasan Pasar Beringharjo, Yogyakarta menuju kantor DPW PSI DIY di Jalan Miliran Mojamuju, Yogyakarta. Dalam aksinya, massa sempat dihadang petugas kepolisian. Namun setelah dilakukan negosiasi massa, akhirnya bisa masuk ke depan kantor PSI DIY untuk berorasi. Dalam orasinya, massa mengecam keras pernyataan Ade Armando sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar sejarah dan hukum serta memanipulasi fakta-fakta hukum terkait kedudukan keistimewaan DIY.
pernyataannya terkategori sebagai konten hoax yang patut diduga melanggar Undang-Undang ITE tahun 2016, khususnya pasal 28 ayat 1 tentang penyebarluasan berita bohong dan menyesatkan, serta pasal 28 ayat 2 tentang penyebarluasan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Salah satu koordinator aksi Paman Usman, Widiasto, menyebutkan video pendek Ade Armando, pengurus DPP PSI Partai Solidaritas Indonesia, yang menyerang keberadaan DIY dengan sinis menyebut posisi gubernur dijabat oleh Sultan tanpa pemilu sebagai pelanggaran konstitusi dan praktek politik dinasti adalah penistaan terhadap daerah istimewa, adalah penistaan terhadap sejarah daerah istimewa. Hal itulah yang menjadi dasar bahwasanya di DIY tidak ada pemilu gubernur atau wakil gubernur, melainkan melalui mekanisme penetapan Sultan dan Paku Alam bertata. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY merupakan produk hukum yang dibahas dan diputuskan secara bersama-sama oleh pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI dalam 2 kali periode masa jabatan DPR, periode 2004 sampai 2009 dan periode 2009 sampai 2014. Bukan hasil upaya Ganjar Pranowo seperti yang dituduhkan oleh Ade Armando. Bahkan menurut Widiasto, Ade Armando sudah menggali kubur PSI di Yogyakarta. Ade Armando sudah membuat lubang hitam bagi PSI. Apa yang dilakukan Ade Armando merupakan blunder politik besar bagi PSI. Ade Armando seolah sedang membuat robekan politik yang akan menyibukkan orang-orang di atasnya. Kaisang Pangarep akan sibuk untuk menyulam robekan parah tersebut. Kaisang harus berpusing-pusing ria untuk bisa meredakan rasa sakit hati masyarakat Yogyakarta yang sangat tersinggung dengan pernyataan Ade tersebut. Dan Prabowo Gibran beserta timnya harus bekerja keras agar bisa meredakan amarah orang-orang yang tersinggung dengan perkataan Ade Armando. Hal ini tentu saja tidak akan mudah, karena mengobati sakit hati jauh lebih sulit daripada mengobati sakit fisik. Jadi, bagaimana menurut Anda?